Nih baru pada buka ya? Oh, pantas tepuk tangannya kayaknya barengan gitu, meriah gitu ya. Tuh kan? Padahal cuma dapat nasi kotak sama air mineral ya. Bahagia itu sederhana ya. Luar biasa. Cukup ya untuk sebulan loh. Diirit-irit gitu ya. Oke, kita mau bahas tentang apa, Cika? Tentang musik, Pak. Tentang musik. Ya, musik yang dimainkan dari instrumen yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Ya, Ya. biasanya kan ada orang main piano, gitar gitu ya, drum dan sebagainya tuh udah biasa gitu. Ini yang tidak biasa. Ya, Pak. Kita nggak suka yang biasa-biasa. Billy itu contohnya, Billy pakai mulut doang. Bisa kalau sebetulnya Billy dari dulu gue udah nyuruh lu belajar suara piano. Lu bisa suara piano aja, Anu udah nggak perlu ada lagi. Jangan Mas, Kenapa? saya tuh kasihan sama Mas Anu. Kenapa? Kalau saya bisa semua, nanti Mas Anu gimana? Nggak apa-apa, dia di sini juga udah naik pangkat kan. Oh, iya. Jadi apa, kita bahas apa ini? Bahas tentang itu, Pak, instrumen musik yang Apa? keluar Coba. dari tidak biasa. Ini yang pertama dari Marble Mesin Musik Instrument. Oke. Alat musik ini dibunyikan oleh 2000 kelereng besi yang dimasukkan ke dalam sebuah mesin raksasa. Dengan alat musik ini bisa dihasilkan berbagai macam suara seperti suara dentingan, drum, gitar, dan lain-lain. Saya punya videonya, Pak. Kita lihat coba. Silakan. Keren banget. Saya cuma bingung satu sih. Tadi keren ya, bagus ya, keren kan? Dia bisa nyiptain mesin secanggih itu dengan bola-bola besi, menciptakan suara semerdu itu dan dibuatnya canggih banget. Dia nggak bisa nyiptain mesin buat muter sendiri ya? Kan, Pak, dimainkan nadanya itu sesuai dengan... Enggak, ini mah itunya diputer dia main pakai kiri kan tadi kan? Iya kan? Ini mah diputer supaya jalan doang kan? Oh iya ya. Iya. Dia bisa bikin gitu, dia nggak bisa bikin muter sendiri. Pakai motor-motoran Tamiya aja kan bisa sebenarnya kan? Itu kan seninya tuh di sini, Pak. Oh iya sih, sekalian olahraga ya. Jadi ntar kalau olahraga kan dia gini, nanti tuh gede tuh yang kanan doang. Yang kirinya enggak. Gantian, Iya, gantian. Pak. Oke, yang kedua apa? Ini yang kedua ada hydrophone, Pak. Hydrophone. Hydrophone. Yes, dibuat oleh Steve Mann dan kini sudah lumayan banyak dikenal oleh masyarakat. Alat musik ini suaranya mirip dengan suara flute. Cara memainkannya adalah dengan menutup lubang di aliran air yang terpasang pada sebuah pipa besar. Kebayang nggak, Pak? Kebayang? Nggak kebayang, gitu doang jawabnya. Ya pipa ada airnya, kalau dibuka airnya keluar. Kebayang lah. Ah, enggak kayaknya. Enggak dong, Pak. Emang kalau saya bilang enggak gimana? Nah, Enggak, kalau enggak, saya punya videonya. Jadi Bapak bisa lihat gitu. Oh, nggak usah lah, yang lain aja. Jangan, udah disiapin. Udah disiapin. Ya udah, terpaksa. Jangan ngebayangin ya. Jangan bayangin. Nggak kebayang ya? Ya? Nggak kebayang ya? Ya udah nih, saya punya videonya. Silakan. Kasih.
Anu bisa coba tadi. Hebat ya kalau Mas Anu mah. Kali ini langsung jadi. Ya itu dia ya. Tadi itu contoh penemuan yang mempersulit hidup ya. Ya. Kan udah ada yang namanya organ, piano, ada yang ditiup apa Nu? Yang ditiup? Pianika Mas. Pianika gitu ya. Dia pakai selang besi, pakai air buat menciptakan suara yang sama. Ya. Ya, itulah dia. Itu kan jadi mainan dia. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bocor di rumah, jangan ditambal, dimainin. Itu inspirasi. Iya, masuk akal. Tapi itu penemuan-penemuan yang sebenarnya mempersulit hidup manusia ya. Bayangin coba, kalau anak kecil mau belajar piano gitu kan boleh ya. Beliin piano, harmonika, dan sebagai pianika. Coba kalau anak kecil mau belajar begituan, belajar di mana coba? Iya ya. Ayo. Tahu, jangan tanya saya Pak. Ya kamu kan yang nyari videonya. Bener Pak. Nanti Lanjut. bisa belajar di YouTube kali Pak. Selanjutnya ada laser harp. Instrumen ini terbuat dari laser yang tersambung dengan senti sensitizer ya, itu atau komputer. Pelanan ngomongnya. Ya, instrumen musik ini terbuat dari laser yang tersambung dengan synthesizer atau komputer dan menghasilkan suara yang bermacam-macam. Cara memainkannya adalah dengan menyentuh sinar laser yang telah ditembakkan dari arah tertentu. Oke. Udah kebayang kan? Enggak, kalau ini nggak kebayang. Ya, langsung aja ya. Kita play videonya silakan. Itu orang belum pernah kesetrum kayaknya ya. Kan laser. Terus saya nggak, itu beneran? Bener, Pak. Beneran? Siapa tahu lagunya udah ada, dia cuma ngikutin doang. Pak, kita bisa merasakan. Ayo. Itu saat dia menyentuh, feel-nya juga suara yang dikeluarkan tuh sama. Bisa aja kan kalau dia ngikutin aja tahu dari mana? Masalah dia bohong apa enggak, biar urusan dia sama yang di atas, Pak. Dia yang menyebarkan. Kenapa jadi beginian? Tapi saya yakin itu beneran. Ya buktiin lain kali coba. Undang orangnya ke sini ya. Oh ribet Pak, bahasa Inggris lagi ntar ngundangnya Pak. Nggak sanggup saya mah Pak. Ya tapi kalau beneran keren ya. Pak mending undang yang ini aja. Undang siapa? Kita akan kedatangan penyanyi dangdut yang mempunyai fans begitu banyak. Berprestasi, sangat ramai diperbincangkan Berprestasi? oleh masyarakat. Apa? Sehingga mendapatkan penghargaan Pak. Berprestasi. Kok berhenti? Berprestasi, prestasinya nanti akan kita tanyakan langsung ketika orangnya udah ada. Gitu. Oh, oke. Yang pasti dia mendapatkan penghargaan Sebagai penyanyi dangdut paling ngetop. Paling Tepuk ngetop. tangan ibu-ibu. Undang. Penasaran? Penasaran nggak Pak? Bapak nih, kira-kira penyanyi dangdut, fansnya banyak, berprestasi, dapat penghargaan, lagi ramai diperbincangkan sama orang-orang, kira-kira siapa? Haji Roma Irama. Siapa? Kalau Pak Haji kan itu mah udah Legenda. sudah legenda, mungkin beliau yang memberikan penghargaan. Kalau ini dia yang masih muda. Oke, Titi Kadarsi Masih muda. masih muda. Kita lihat aja kalau gitu. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Halo. Hai. Tepuk Saya tangan tuh- buat Isyana Saraswati. Saya tuh nggak ada masalah dengan penyanyi dangdut.
Saya juga nggak ada masalah dengan lagu dangdut. Saya masalah dengan Anda penontonnya. Kenapa, Pak? Kalian tuh ndeso. Kenapa, Pak? Kamu juga ikut-ikutan. Kok bisa? Nggak, saya nggak terima kalau penonton dangdut dibilang desa. Oh, saya nggak tunggu terima. dulu. Nonton Oke. mahasiswa jangan terprovokasi ya. Anda tidak terima tidak apa-apa, tapi saya kan belum memberikan alasan, Oh, benar iya, nggak? iya. Ini saya berikan alasannya. Iya. Anda ini membuat mereka jadi ndeso. Kok bisa? Dan yang lain juga kadang-kadang gitu. Oh, bayangkan, Anda nyanyi. Lagunya adalah, coba refnya aja, dikit aja. Aku ingin Jangan ikutan. engkau pergi Yang dalam selingkuh, yang hidupku selingkuh. tanpa dirimu, Ya, terus? tapi ku tak rela meninggalkan dirimu sayang gitu. Yang selingkuh tadi? Ternyata kamu selingkuh. Kamu selingkuh di belakangku. Selingkuh di belakangku. Nah, dia lagi sedih, ya. Cowoknya selingkuh. Lu O-A-O-U. Oh, empati kayak gitu. Lagunya semuanya kalau nggak selingkuh ditinggal suami, ditinggal kawin, di mana. Penontonnya semua O-A-O-U. Nah, Ayo. itulah dangdut, Hah? Mas Dery. Jadi dangdut ya kayak Kamu gitu. juga nyanyinya dia selingkuh, kamunya joget. Jadi kamu tuh sebenarnya seneng diperbaiki apa ya. enggak dia selingkuh itu? Senang aja sih kayaknya. Nah kan makanya. Jadi senang memang dianya selingkuh? Oh ya sudah kalau begitu beres. Memang selingkuh. Via Valen, oke. Silakan duduk, silakan Iya, duduk. terima kasih. Nama lengkapnya apa? Boleh ke situ lagi. Oh, sinian. Via Valen, iya. Terima kasih. Maulidia Octavia. Ya, Iya, Maulidia Octavia. Iya. Oke, Maulidia Octavia. Itu nama lahir. iya nama Berarti lahir. Via Valen itu nama panggung. Via Valen itu nama panggung, tapi Via-nya dari Octavia. Octavianya. Oke. Jadi ini udah keluar di mana-mana lah ya, udah keluar di mana-mana, di berita semua udah keluar bahwa ini tiba-tiba beritanya Via Valen ini meledak jadi terkenal sekali karena mengalahkan banyak sekali penyanyi dangdut yang sebelumnya sudah lebih dulu terkenal di sebuah ajang penghargaan sebagai penyanyi dangdut paling top. Ya benar nggak sih? Iya, alhamdulillah. Paling ngetop. Itu ngalahin siapa aja? Hah? Ngalahin siapa aja? Siapa yang nggak ngalahin sih? Cuman di situ ada yang masuk nominasi itu emang artis-artis yang Ya kan kalau namanya paling gede-gede. top berarti ada yang nggak paling top kan? Tapi ngetop semua. Ya kan yang paling- nggak ngetop cuma Via. Kan paling top kamu. Berarti yang kurang ngetopnya siapa aja? Kok kayaknya ini banget ya, kayak mancing-mancing gitu ya? Bener nggak sih? Kan paling top. Berarti ada yang Loh kan tuh penonton yang ngomong bukan saya. Makanya kamu mengalahkan siapa saja gitu. Nggak ngalahin, cuma di situ yang masuk nominasi itu ada Ayu Ting Ting, ada Cita Citata, ada Gotik, ada Nasar, dan ada Via. God! Wow! Via Valen is the best! Oh my God! Kamu menang! Oh. Nyanyi dangdut paling ngetop ngalahin mereka semua yang udah ngetop. Bentar. Ada siapa aja tadi? Ada Ayu Ting Ting, Saskia Gotik, Cita Citata. Musdalifah, Cita Citata. Oh, pakai Muzalifah ya? Saya kenalnya itu Oh dong. iya ya. Jadi Via Valen, Ayu, Saskia, Cita Citata, Nazar. Ini ngapain sendirian si Nazar ada di situ? Laki sendiri ya? Iya, kenapa ada di situ? Gak tahu saya, coba tanyain. Oh, Yang karena ngetop kan, karena dia ngetop. ngetop. Nah, kamu bilang Ngetop kamu banget. nggak ngetop, kamu menang buktinya. Ya itu rezeki ya, rezekinya saya Jadi nggak bukan ngerasa. karena bagus. Karena apa ya, nggak tahu masyarakat yang milih. Jangan soalnya. bilang rezeki. Terus? Karena apa? Ya karena masyarakat yang milih saya Berarti gitu kamu- Mas Dedi. Ya mungkin bagus mungkin. Saya takut ngomong, ntar Instagram saya rame lagi gitu loh. Makanya saya tuh hati-hati banget. Emang Saya tuh Instagramnya hati-hati rame? kalau ngomong. Emang Instagram? Iya ya. Instagram rame kok ribet. Enggak apa-apa tuh Oh rame. ya, nggak apa-apa ya. Iya. Rame kenapa sih? Nggak tahu. Rame paling dibanding-bandingin sama yang lain, bandingin sama Ayu Ting Ting. Biasa lah kayak ya gitu kan? biasa.
Bandingin sama Ntar saya mau Gotik. PW dulu deh, kayaknya kok tegang banget ya dari tadi baru masuk udah tegang gitu loh. Enggak, saya Oh enggak ya? biasa-biasa aja. Mas Didi mah biasa aja. Udah ketemu Saskia, Ayu, udah ketemu. udah sering ketemu sama mereka. Gimana rasanya mengalahkan mereka? Aduh. Ya, biasa aja sih Mas. Kok sebentar, Via, ini kayaknya kamu ada yang salah nih. Kenapa? Kamu kan ngalahin mereka. Saya tanya, gimana rasanya mengalahkan mereka? Terus Via bilang, aduh. Yang aduh kan harusnya mereka. Banyak mancing-mancing ya di sini ya pertanyaannya ya. Ya Cika pasti belain Mas Dedi lah. Yaudah saya sendiri aja. Bisa menang di nominasi tersebut, nggak bermaksud mengalahkan yang sudah lebih dulu terkenal, itu rasanya senang, bangga, bangga lah pokoknya. Bangga. Nggak enak banget ngeliatnya ya. Ya udah bahas yang lain aja ya. Bahas yang lain aja. Gimana rasanya mereka kalah? Saya nggak nanya loh Oh, Mas nggak nanya Dedi. ya, Iya, nggak nanya. nggak Berarti nanya. harusnya undang bintang tamunya mereka gitu. Kan saya juga kan sering banget masuk nominasi ini. Host terbaik, apa. Menang? Pernah menang, Oh, pernah sekali menang, menang, 5 kali kalah gitu. Pernah. Menang sih pernah lah, pasti menang. Oh, iya, Pernah, cuman banyakan nominasinya doang gitu. Saya kan masuk 7 kali lomba, 10 kali kalah ya Pak. Siapa? Tiganya ikut mana? Apa? Yang 3? Ngutang. Oh Iya, ngutang. Tegar bapak saya mah. Bapak saya, bos saya. Tegar, kalau saya Tegar. Oke. Oh iya, iya. Oke, jadi dia ini udah nyanyi ternyata dari kelas 5 SD. Iya. Ya, udah nyanyi dari kelas 5 SD. Iya. Udah nyanyi dangdut. Udah dari kelas 5 SD emang nyanyi dangdut. Kok bisa kelas 5 SD nyanyi dangdut? Papa saya musisi dangdut, Oh, jadi saya nyanyi berarti dangdut. ayahnya musisi dangdut. Siapa kali kenal? Oh kali kenal? Enggak, Pak maksudnya Arifin terkenal. Kamu kok bisa kenal bapaknya, gimana ceritanya? Terkenal maksudnya kayak Pak Haji Roma Irama itu kan Ya nggak mungkin Pak Haji Roma Irama bapaknya. Anaknya Rizky Ridho. contohnya. Rizky Ridho. Salah ya? Ayo Ridho siapa? Roma. Oh iya Ridho Roma, ya Allah. Kamu terlalu. Ini gara-gara deket-deket sama Mas Dedi nih jadi kayak gini. Kenapa saya nggak ngomong apa-apa? Ya udah, jadi bapaknya ternyata adalah musisi dangdut. Dan konon kabarnya bahwa Via Valen ini mendapatkan honor pertamanya hanya 70.000 ya. Iya, pertama Itu pada kali. saat usia berapa? Kelas 5 itu umur berapa ya? Kelas 5 udah dapat 70.000. Iya. Wih, gede dong. Ya mungkin biar seneng kali ya. Kan yang bayarin papa sendiri. Oh, yang bayar papa. Oh. Ya, ke bapaknya kan dapat Kan orkesnya papa sendiri. Papa saya yang main dangdut, terus papa saya yang punya orkes, dia yang bayarin biar anaknya semangat kayak gitu. Oh, jadi didukung oleh ayah. Iya. Buat nyanyi-nyanyi. kelas berapa? Terus? 5 SD nyanyi dangdut. Kalau kelas 5 SD nyanyi dangdut nyanyi lagu apa? Lagu pertama kali itu kalau nggak salah Goyang Dombret deh. Tahu nggak Cika? Tahu. Pasti nggak tahu ya? Tahu. Oh tahu. Yang gimana? Goyang dombret. Oh dulu punya dangdut ya? Oh, Enggak, tapi pendengar. Enggak deng. Kelas Dia 5. tahu lah goyang dombret mah. Yang gimana lagunya? Gimana? Oh Via apa Cika yang suruh nyanyi? Lah yang penyanyi dangdut siapa? Ya tuh goyang dombret, hoa hoe. Ini baru boleh. Benar. Itu baru boleh OAOE. Selingkuh di belakangku OAOE. Itu kan nggak punya rasa empati itu, ya kan? Oke, kamu di Indonesia ini ngefansnya sama siapa penyanyi dangdut? Pak Haji Roma Irama. Itu kan yang saya ngomongin tadi. Iya saya ngefans sama beliau karena beliau raja dangdut. Oh. Kalau nggak ada beliau saya nggak mungkin jadi penyanyi dangdut Masa kan. kamu nonton dangdut pertama kali beliau? Pertama kali, iyalah. Ya? Sebelum Via lahir beliau udah nyanyi loh. Bukan yang pertama kali kamu lihat. Iya emang Pak Haji Roma Irama karena papa saya ngefans sama Pak Haji. Oh, karena papa Kenapa ngefans. sih harus yang lain ya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Kalau yang wanita? Kalau yang wanita banyak ada Yunita Babil, Rita Sugiarto, Elvi Sukaisi. Oke. Gitu. Kalau penyanyi-penyanyi sekarangnya? Kayaknya kepengen ngomong Ayu Ting Ting kan? Kagak, ye. Iya. Kayaknya kamu deh yang pingin ngomong deh. Dari tadi kayak Oh, penyanyi. menjerumus gitu ya? Loh, emang saya ada yang ngomong enggak, ada kemarin kita baru undang siapa? Ada Cita-Cita kemarin kita baru undang, buktinya siapa Terus? tahu kamu ngefans sama dia. Oh, gitu, iya. Atau Rizky Ridho yang kamu nyebutin terus dari tadi itu. Kan bisa aja. Jadi Yang- kalau penyanyi yang sekarang siapa yang kamu suka?
Yang sekarang siapa ya? Siapa ya? Menurut Mas Dedi siapa? Saya bapakmu apa gimana? Kalau yang sekarang, yang favorit banget sih belum ada sih. Oh, belum ada. Belum. Bagus. Jadi menghargai diri sendiri. Tanya Cika. Oh iya, Iya. Via Valen ini kan udah dapat ngetop, penghargaan paling ngetop. Terus katanya Instagram rame gitu-gitu. Emang punya hater? Hater sih nggak ada, cuman tiba-tiba ada. Gara-gara menang itu? Kayaknya iya. Sedih ya? Kok banyak hater? Ya, kenapa sih? Pasti diserang sama yang kalah ya? Oh, yang kalah sih nggak nyerang sih, biasa aja sih. Fansnya ya? Kayaknya. Terus dibalas nggak? Via ngebalas. Yang ngebalas, ya ampun Mbak, kok gitu banget sih. Emang dia ngatain apa? Apa ya? Kepo. Dia ngatain apa sih? Katanya piala settingan. Itu bilangnya. Oh berarti Emang ada ya piala settingan ya? mungkin yang idolanya dapat settingan. Siapa? Nggak tahu hater siapa dulu, kan ada 4 penyanyi itu. Biasanya yang banyak. Ini ngapain sih ngeributin piala? Heran. Saya kalau ikut-ikut gituan saya nggak menang juga, saya nggak ada masalah. Piala mah tinggal beli di pasar pramuka banyak kok. Kan pialanya mah nggak penting, yang penting penilaian dari masyarakat. Ya, Betul? betul. Tepuk jidat, tepuk tangan, tepuk tangan. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa Via Valen ini, kalau misalkan kita seliki-diki, Guys, kalau dilihat dari kamera itu mirip banget sama penyanyi pop. Kita punya fotonya yang terlihat sangat mirip banget. Silakan. Wih, Shana yang mirip. Oh, ini Nih Via garis Valen keras nih edit pasti nih kayaknya. fansnya nih. Tuh, ini kan yang ungu Isyana, ini Via Valen. Mirip banget ya. enggak sih kayaknya. Kata fansnya yang mirip siapa gimana? Oh, Isyana yang mirip dia. Ya kan lahirnya duluan Via daripada Isyana. Oh ya benar, lahirnya duluan Via. Benar kamu, berarti Isyana yang mirip. Isyana yang mirip bener-bener. Nggak di ini aja, di copyright itu supaya Isyana ganti muka lah itu. Oh gimana. gitu ya. Tapi banyak yang ngomong kamu mirip Isyana. Kalau lihat di komentar media sosial sih katanya iya, katanya. Tapi Via sendiri sih kalau ngelihat ya nggak mirip-mirip banget sih. Seneng nggak tapi kamu nih mirip dengan Isyana gitu. Kamu seneng nggak? Maksudnya dibandingin kamu nih mirip dengan Po Eli gitu ya. Ya dibilang seneng-seneng, cuman nggak enaknya kan ntar dikiranya nebeng gitu kan. Kan udah terkenal sekarang. Ya bisa aja kan orang kan kalau nilai kan kayak gitu kan ya Mas Didi ya. Pasti ada yang bilang, numpang tenar nih, mirip-miripin sama Isyana kayak apa kayak gitu. Oh, ya didengerin lah. Ngobrol sama Mas Didi agak-agak ini nggak enak banget ya. Kayak bawaannya tuh kayak horor gitu. Horor sih. Makanya Mas senyum. Senyum. Nanyanya tuh yang friendly gitu ya. Kemarin saya ketemu sama mantannya Mas Dedi loh. Sama suaminya. Hihiu. Beneran? Saya juga ketemu sama mantannya Via Valen. Itu lagi dagang bakso di depan. Kan cantik, banyak yang ngaku-ngaku. Saya mantan. Oh gitu ya. Pengalaman kayaknya ya. Iya, pengalaman. Kang Cendol, Kang Combro tuh mantan saya. Kang parkir juga. Kang parkir, Oh, iya. Murah ya gue ya. Ini kita ngomongin apa sebenarnya? Mantan Pak, ngomongin mantan. Mantan. Udah punya pacar kamu? Saya lagi nyari. Lagi nyari tuh lagi nyari tuh ya. Silakan. Ngarep. Kita ada bintang tamu siapa aja hari ini? Bentar Pak. Kan udah ada Via Valen, katanya ada penyanyi lagi satu. Ada almarhum. Ada penyanyi yang disebut-sebut sebagai penerus mendiang Mike Mohede. Oh, jadi dia seperti Mike Mohede? Penerus. Penerusnya. Oke, kita lihat seperti apa, tapi setelah yang satu ini. Ya, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Interogasi yang mulia.